Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Saktiawan dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola keruangan kota. Kita pasti tidak asing lagi jika mendengar istilah kota. Pengertian kota sendiri adalah kawasan yang kegiatan utamanya bukan pada pertanian, tetapi bisa berupa jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Bandung adalah contoh kota yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan pola keruangan kota? Apakah sama dengan ada di desa? Pola keruangan kota adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Secara umum, pola keruangan kota tidaklah sama dengan pola keruangan desa. Asalnya, penggunaan lahan di kota akan lebih kompleks dan bertujuan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kawasan perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan banyak lahan dipergunakan untuk pemukiman penduduk. Namun, melalui perencanaan sistem yang baik, maka penggunaan lahan akan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Dalam pola keruangan kota ini, setidaknya terdapat 3 teori pendukung penggunaan lahan perkotaan, antara lain teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti berganda. Teori konsentris ini dikembangkan oleh E.W. Burgess, yang mana ia beranggapan bahwa cara penduduk atau masyarakat memanfaatkan lahan membentuk zona-zona melingkar atau konsentris. Pusat dari kota tersebut adalah inti zona, sedangkan tempat yang paling padat atau ramai sebagai daerah yang digunakan sebagai pusat ekonomi. Semakin jauh dari inti pusat kegiatan ekonomi akan semakin sedikit, sedangkan pemukiman semakin banyak. Teori sektoral dikembangkan oleh Homer Hoyt, di mana pola penggunaan lahan kota berkembang berdasarkan sektor-sektor tertentu. Pusat daerah kegiatan berada di pusat kota, namun pola-pola penggunaan lahan yang lain berkembang berdasarkan sektor-sektor, pada akhirnya menyerupai irisan kue. Sektor-sektor yang menjulur panjang seperti irisan kue tersebut dipengaruhi oleh faktor geografi seperti bentuk lahan dan pengembangan jalan, transportasi, atau telekomunikasi. Teori inti berganda. Teori ini dikembangkan oleh C.D. Harris dan E.L. Ullman. Pada teori ini, penggunaan lahan kota sangat kompleks karena ada banyak tempat-tempat khusus yang berguna sebagai inti kota dan pusat pertumbuhan. Inti kota dalam teori ini salah satunya bisa kompleks perindustrian, jaringan jalan kereta api, pegunungan tinggi, atau kota-kota kecil di sekitar kota besar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.